Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita kembali lagi bertemu di dalam ibadah walaupun secara online. Saya merekam video khotbah ini dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Yerusa Maria yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara di kebaktian Komisi Dewasa GKI Pakuwon. Terima kasih juga buat Ibu Pesta yang sudah menghubungi saya. Malam hari ini kita akan membahas firman Tuhan dari Filipi 2 ayat 5 sampai ayat ke-8 dengan tema yang diberikan kepada saya adalah esensi daripada pernikahan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka firman Tuhan dari Filipi pasal yang kedua, ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami mengucap syukur terima kasih kepada Tuhan pada malam hari ini. Kembali kami bisa mendengarkan firman-Mu, belajar dari firman-Mu Tuhan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, bahkan negara kami Indonesia. Kami masih bisa tetap beribadah, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, biarlah firman-Mu pada malam hari ini mendapatkan tempat di hati kami, sehingga setiap kami yang mendengarkan firman-Mu akan diberkati, diteguhkan, dikuatkan iman kami, bahkan diubahkan hidup kami di dalam Tuhan. Tolonglah hamba-Mu ini Tuhan dalam menyampaikan firman Tuhan, berkati kami semua yang mendengarkannya. Bagimulah segala hormat, pujian, kemuliaan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, dalam 1-2 bulan ini ya, kita itu melakukan sesuatu yang berbeda. Kita ibadah online, kita mungkin anak-anak kita sekolah mungkin belajar di rumah, yang bekerja juga bekerja di rumah, atau masih tetap ada yang masuk ke kantor oleh karena tidak bisa dikerjakan di rumah. Memang kita mengalami banyak sekali perubahan oleh karena pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan melanda Indonesia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada satu yang kita syukuri tentang teknologi. Dengan adanya kemajuan teknologi, ya Bapak Ibu Saudara ya, seperti yang kita lakukan pada malam hari ini juga adalah salah satu manfaat positif daripada teknologi yang bisa kita nikmati. Coba Bapak Ibu bayangkan ketika COVID-19 ini mungkin terjadi 15 tahun yang lalu. Kebayang nggak kita nggak bisa beribadah, kita nggak bisa bertemu, kita nggak bisa berkumpul. Tetapi karena teknologi, sekalipun kita tidak bisa bertemu secara tatap muka, secara langsung, tetapi kita bisa saling menguatkan secara mungkin live streaming, YouTube, kemudian melalui video, dan melalui mungkin meeting Zoom, Line, WhatsApp call, dan lain sebagainya yang kita pakai untuk kita bisa terkoneksi, terhubung satu sama lain. Itu hal yang patut kita syukuri pada saat-saat kita mengalami masa-masa sulit, masa-masa yang tak menentu, kapankah ini akan berakhir, sangat tidak ada satupun yang bisa memastikannya. Namun Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kondisi dunia yang saat ini, kita melakukan kebaktian, kita melakukan ibadah, itu adalah sesuatu yang sangat menguatkan kita, hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang luar biasa yang bisa kita lakukan sebagai umat Tuhan. Dan salah satu contoh adalah yang kita lakukan malam hari ini dengan mendengarkan khotbah melalui video. Dan ini pun adalah hal pertama saya khotbah di videokan.
memang sangat berbeda ya ketika kita langsung khotbah di depan orang dengan divideokan. Itu ada ya hal baru, ada tantangan yang baru, tetapi saya percaya esensi daripada kebenaran firman Tuhan tetap akan kita dapatkan. Ya, saudara, kita kembali ke firman Tuhan yang sudah kita baca tadi di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai yang ke-8, yaitu kita bagaimana kita belajar tentang esensi daripada sebuah pernikahan yang kita akan pelajari dari firman Tuhan Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Filipi pasal yang kedua ini khususnya ya, ada dua hal yang akan kita pelajari pada malam hari ini, dan dikaitkan dengan tema kita, esensi daripada sebuah pernikahan. Yang kita petik ataupun yang kita ambil daripada teladan Kristus daripada Filipi 2 yang sudah kita baca tadi adalah ketaatan dan kerendahan hati. Nah, ketaatan dan kerendahan hati ini adalah dua kunci utama ataupun dua hal yang tidak bisa kita pisahkan ketika kita ada di dalam sebuah pernikahan. Dan ini pun ditunjukkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sebagai teladan kita. Nah, saudara, tadi di ayat yang kelima dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, pada ayat yang kelima ini, Bapak Ibu Saudara, bahasa Indonesia memakai kata pikiran dan perasaan ya. Tetapi kalau dalam terjemahan bahasa Inggris yang lainnya, itu dia memakai satu kata yaitu attitude ya, attitude. Nah, Alkitab bahasa Indonesia ini memang mencakup dua wilayah, yaitu pikiran dan emosi kita, ataupun pikiran dan perasaan. Perasaan itu berbicara tentang emosi kita. Nah, di ayat 5 ini Bapak Ibu Saudara, dikatakan hendaklah kamu hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, saudara. Nah, bagaimana kita bisa mengaplikasikan daripada ayat ini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Nah, saudaraku, kita itu harus yang dimaksudkan di sini ya, yang saya dapatkan ketika dikatakan menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus adalah kita bagaimana kita tahu ya, bagaimana kita harus tahu, maksud saya harus tahu cara Allah berpikir. Kita harus tahu apa yang menjadi hal-hal yang dikehendaki Tuhan, pikiran Tuhan, apa yang perlu kita tahu tentang kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian apa yang harus kita tahu tentang isi hati Tuhan terhadap kita. Nah, dikatakan di sini hendaklah kita menaruh dalam hidup kita, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam diri Yesus Kristus. Ini adalah satu nasihat yang sangat menarik sekali yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi, Bapak Ibu Saudara, karena memang dengan menjalani hidup ini, kalau kita memakai pikiran kita, kalau kita memakai perasaan kita, akan banyak sekali kita mengalami kendala dalam hidup ini. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, apalagi kita kaitkan dalam kondisi COVID-19 ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita pikirkan gitu ya, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu Saudara sudah ada yang mungkin di PHK, atau mungkin sudah ada gajinya yang dipotong, atau mungkin penghasilan yang sudah menurun, tidak biasa lagi. Nah, bagaimana pikiran Bapak Ibu Saudara? Apa yang ada di dalam hati kita ketika kita menghadapi ini? Jika kita memakai pikiran kita secara manusia atau kita memakai perasaan kita sebagai manusia, maka ketika kita menghadapi kondisi ini, Bapak Ibu Saudara, pasti yang akan datang adalah ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, ya.
mungkin keputusasaan, ketidakpastian yang kita rasa kapan ini akan berakhir, bagaimana keadaan ekonomi ini, apakah pekerjaan saya apakah gaji saya akan dipotong, apakah saya akan di PHK, apakah penghasilan saya nanti akan terganggu, bagaimana anak-anak saya, bagaimana saya membayar KPR rumah mungkin, cicilan asuransi mungkin, kemudian mungkin kita bayar cicilan mobil, biaya kuliah anak, biaya sekolah anak, sementara kita semua berada di rumah. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang kita pelajari di ayat 5 ini, menaruh pikiran dan perasaan seperti Kristus. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita itu harus memikirkan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus merasakan, mencari isi hati Tuhan di saat-saat seperti ini. Bapak Ibu Saudaraku, yang saya lakukan dengan suami saya, kita masih tetap bekerja di rumah. Yang saya lakukan dengan suami saya adalah kita lebih banyak membaca firman. Kita banyak membaca firman, kita berdoa. Pagi-pagi kita olahraga di sekitar komplek rumah saja, pakai masker gitu ya saudara. Kemudian sore juga kita jalan, kita berjemur, kita makan vitamin, kemudian kita membasuh tangan, menjaga kebersihan sambil berdoa. Yang selain itu, ya udah kita serahkan kepada Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan adalah menaruh pikiran Kristus, menaruh perasaan Kristus. Pikiran-pikiran yang sesuai dengan firman Tuhan. Perasaan-perasaan kita ini harus kita sejajarkan dengan apa kata firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, jangan kamu khawatir, jangan kamu takut. Tuhan memelihara kehidupan kita. Walaupun kondisi dengan sekarang yang tidak menentu ini, percayalah Bapak Ibu Saudara bahwa hidupmu dan hidupku ada di dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Jika Tuhan mengizinkan COVID-19 ini terjadi dengan mungkin dampaknya sangat terasa sekali kepada perekonomian kita, Bapak Ibu juga harus percaya bahwa Tuhan menyediakan jalan yang terbaik. Tuhan memelihara kita, Tuhan menjaga kita. Dan apa yang harus kita lakukan adalah taruh pikiran Kristus, taruh perasaan Kristus dalam kita. Banyak membaca Alkitab, banyak berdoa, banyak mendengarkan lagu-lagu rohani. Itu akan membuat pikiran dan perasaan kita tidak terfokus kepada kondisi saat ini. Itu kita tidak bisa ubah. Apa yang kita bisa ubah adalah hidup kita, sikap kita. Bagaimana kita membaca Alkitab, bagaimana kita memberikan waktu kita untuk Tuhan, saudara. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya, dan esensi ketika di dalam pernikahan kita pun. Mari Bapak Ibu Saudara, bapak-bapak yang mungkin selama ini tidak pernah memimpin kebaktian, tidak pernah memimpin doa, tapi karena COVID-19 ini memaksa Bapak Ibu Saudara beserta anak-anak untuk diam di rumah. Inilah waktunya bagi Bapak untuk Bapak bisa kembali bangkit menjadi imam di tengah-tengah keluarga, menjadi yang memimpin istri dan anak-anak ke dalam iman yang lebih teguh, lebih kuat lagi kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-6 dikatakan di sini adalah ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara, ini tadi yang saya katakan, esensi daripada sebuah pernikahan. Jika kita mengaplikasikan daripada ayat ini, kita belajar saudara bagaimana Yesus itu dia adalah Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dunia dan segala isinya. Dia Allah yang memiliki kemuliaan yang sangat luar biasa di sorga. Tetapi dia menunjukkan di ayat 6 dan ayat ke-7 ini kembali Paulus menuliskan bahwa Yesus memiliki kerendahan hati. Yesus memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati itu berbicara tentang mendahulukan kepentingan orang lain. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus meninggalkan sorga dan datang ke bumi dengan memakai rupa seorang hamba. Saudara, dia meninggalkan kepentingannya. Kenapa Yesus harus datang ke dunia? Kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Bapak Ibu Saudara, itu adalah untuk kepentinganku dan kepentinganmu.
bahwa supaya kita yang berdosa ini diselamatkan. Kita yang berdosa ini diselamatkan. Yesus dengan kerendahan hatinya, dia mengutamakan kepentingan manusia karena dia mengasihi manusia. Dia ingin manusia ditebus, dia ingin manusia diselamatkan. Maka dia mengesampingkan kepentingan dirinya. Dia merendahkan dirinya, merendahkan hati. Dia mendahulukan kepentingan kita orang-orang berdosa, dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, saudaraku, ketika kita berbicara tentang mengosongkan diri, ataupun dalam bahasa teologinya adalah kenosis, saudara, bagaimana Kristus ini mengambil rupa seorang hamba. Paulus dalam ayat ini mengatakan sebuah paradoks ilahi, ya saudara. Kristus yang adalah Allah rela untuk menjadi manusia dan mengambil rupa seorang hamba. Ini adalah sesuatu yang sangat paradoks sekali, dan Paulus memang hendak menunjukkan kerendahan hati Kristus untuk menjadi teladan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita di dalam keluarga kita, Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah, bagaimana kita suami bisa merendahkan hati terhadap istri, istri bisa rendah hati terhadap suami, orang tua bisa rendah hati terhadap anak-anak, anak-anak bisa juga rendah hati kepada orang tua mereka. Karena ingat, kerendahan hati itu adalah berbicara mendahulukan kepentingan orang lain. Saudara, saya menonton televisi beberapa hari lalu. Ada yang saya dengarkan mengatakan bahwa tingkat perceraian di Wuhan itu malah meningkat gitu, karena mungkin mereka kehilangan pekerjaan, ada masalah kondisi keuangan, kemudian ya sakit penyakit dan hal-hal yang lainnya. Saudara, ketika kita berbicara keluarga Kristen, ketika kita berbicara kerendahan hati, bagaimana seorang suami harus mengasihi istrinya, kemudian seorang istri harus menghormati suaminya, orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anak, anak-anak harus taat dan berbakti kepada orang tua. Saya percaya di sini memerlukan sebuah kerendahan hati, ya, kerendahan hati yang mendahulukan kepentingan orang lain. Nah, saudara, itu sudah ditunjukkan teladan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia dari surga turun ke dunia, mengambil rupa seorang hamba, menyatakan kerendahan hatinya untuk dia mati bagi kita orang-orang yang berdosa ini. Saudaraku, oleh karena ketaatan dan kerendahan hati daripada Kristus ini, saudara, kita bisa membaca di ayat yang ke-9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, tidak ada kemuliaan kalau tidak dilalui dengan penderitaan. Yesus Kristus menerima saudaraku pujian, kemudian dia tinggikan, dikaruniakan nama yang tertinggi, nama di atas segala nama, bahkan bertekuk lutut semua yang ada di langit di bumi ini di dalam nama Yesus. Bahkan dikatakan semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, ketaatan dan kerendahan hati adalah dua hal yang tidak bisa kita lepaskan dari dalam kehidupan kita. Jika kita ingin mendapatkan berkat, jika kita ingin mendapatkan anugerah, jika kita ingin mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, di dalam pernikahan kita, apalagi di dalam masa-masa saat ini, ayo Bapak Ibu Saudara, kita lebih taat kepada Tuhan, kita lebih rendah hati lagi di hadapan Tuhan. Mari mencari Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Jika mungkin selama ini kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan, dan melalui COVID-19 ini kita sangat banyak waktu di rumah, untuk istri, untuk suami, untuk anak-anak,
Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita pakai waktu ini sungguh-sungguh untuk kita mengkoreksi diri kita. Sudah berapa taat kita kepada perintah Tuhan? Sudah berapa rendah hati kita ini di hadapan Tuhan, dan tentunya akan ditunjukkan kepada pasangan kita, baik itu suami, baik itu istri, maupun kepada anak-anak. Saudara, ketaatan dan kerendahan hati yang yang diberikan teladan oleh Yesus Kristus di dalam ayat yang sudah kita baca hari ini, itu harusnya kita terapkan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, tidak ada kemuliaan tanpa melalui penderitaan. Mari saudara, kita memiliki perasaan, memiliki pikiran Kristus di dalam kehidupan kita. Bahkan saudara, ketaatan yang ditunjukkan oleh Kristus kepada kita, teladan yang perlu kita ikuti daripada Kristus, dia taat bahkan sampai mati di kayu salib. Dan ketaatannya ini saudara membuat dia ditinggikan. Ayat 9 sampai ayat 11 yang sudah kita baca dari Filipi 2 ayat 9 sampai 11 tadi, bagaimana ketaatan daripada Kristus, kerendah hatian Kristus itu saudaraku membuat dia ditinggikan dan dimuliakan. Ini waktu-waktu yang sangat baik untuk kita introspeksi diri. Sudah seberapa taat kita kepada Tuhan? Dan bagaimana pikiran kita? Apa yang kita pikirkan? Apa yang kita rasakan? Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Atau itu adalah ketakutan karena kita sebagai manusia? Saudara, tidak ada cara lain untuk kamu bisa menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat dalam diri Yesus Kristus. Tidak ada cara lain. Engkau harus membaca Alkitab. Engkau harus berdoa. Engkau memuji Tuhan. Mulai ayo setiap keluarga demi keluarga, para suami, para istri, anak-anak bergandengan tangan di saat-saat ini untuk kita merendahkan hati, untuk kita taat kepada Tuhan. Saya percaya saudara, jika Tuhan mengizinkan COVID-19 ini terjadi, saya percaya ada rencana Tuhan yang besar yang akan dinyatakan. Dan bagi saya secara pribadi, berkat besar yang saya dapatkan dari COVID-19 ini adalah, saudara, saya lebih banyak waktu baca firman. Dan di dalam perenungan saya juga pernah berdoa beberapa hari yang lalu, Bapak Ibu Saudara, bagaimana saya menangisi bangsa-bangsa, menangisi diri saya sendiri dan bertobat. Mungkin kita sudah melakukan kesalahan, sudah meninggalkan Tuhan, sudah melupakan firman Tuhan, melupakan kebaktian. Tetapi ini saatnya Bapak Ibu Saudara, dengan adanya COVID-19 ini, ambil waktu ini. Walaupun ini nggak enak bagi kita, ini semua orang nggak enak. Bagi yang berpendidikan, tidak berpendidikan, orang kaya, orang miskin, konglomerat, bahkan para pengemis sekalipun mengalami, Bapak Ibu Saudara, dampak ini. Mengalami semua lapisan masyarakat mengalami dampak ini. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, bagi kita yang mau taat kepada Tuhan, bagi kita yang mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, saya percaya Tuhan memelihara kita, Tuhan menjaga kita. Tidak hanya berbicara soal materi saudara, tapi jauh lebih besar daripada materi adalah bagaimana engkau punya sukacita, engkau punya damai sejahtera, engkau punya keyakinan, engkau punya sukacita di dalam hatimu bahwa Tuhan memelihara engkau di dalam masa-masa sukar saat ini, masa-masa yang tidak menentu. Tuhan menjaga engkau. Saudara, itu adalah berkat yang luar biasa, lebih daripada berkat keuangan. Ketika engkau punya damai, engkau punya sukacita, engkau punya iman, pengharapan, dan kasih dalam Tuhan. Dan tentunya, saudaraku, itu engkau dapatkan jika engkau mau taat dan merendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, esensi pernikahan yang bisa kita pelajari dari Filipi 2 ayat 5 sampai 8 yang kita bahas pada hari ini adalah ketaatan dan kerendahan hati. Suami, istri, anak-anak, mari taat satu sama lain, mari rendah hati. Dan yang terutama lagi adalah, mari para suami, para istri, anak-anak taat kepada perintah Tuhan.
rendah hati, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Maka saya percaya kita bisa melalui situasi yang tak menentu ini, mengenai pandemi COVID-19 ini, dengan ketenangan dan keteguhan iman. Bahkan pemulihan demi pemulihan Tuhan kerjakan dalam setiap keluarga demi keluarga. Tidak hanya berbicara materi, tetapi jauh lebih besar daripada materi adalah hubungan kamu dengan Tuhan, hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak. Bagaimana semua itu bisa dipulihkan oleh Tuhan. Dan saya percaya jika Tuhan ingin memberkati engkau secara keuangan, itu adalah hal yang sangat mudah untuk Tuhan lakukan. Tapi yang paling penting daripada semua itu adalah taat pada perintah Tuhan, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.